Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen sahabat-sahabatku semuanya. Ya, terbaru dan terbaru terkait dengan pisang dan pisang. Ada hal yang bikin kita melongo mungkin dan juga ini mengejutkan sekali. Sebelum saya lanjutkan, coba kita langsung aja lihat bagaimana videonya ya. Dengan Mas siapa ya? Saya Faisal Arya Rivaldo, Mas. Mas, mungkin ini banyaknya informasi yang simpang siur terkait dengan apa status ya, atau statusnya kemarin salah satu pelaku ya yang mencuri pisang yang diarak itu kan seperti apa sih Mas sebenarnya, cerita yang sebenarnya kan jenengan kemarin ke sana itu seperti apa? Iya. Itu kemarin kan juga saya ya, Mas, baru tanggal 22 hari Sabtu itu saya ke sana menemani teman saya YouTuber dari Blora Cepu, yaitu Mas Dimas Zainal. Dia bersama rekan-rekannya membawa donasi sekitar 29 juta itu dari nasabah-nasabahnya. Pertama kita simpang siur sih, Mas. Pertanyaannya ada yang buat anak-anak itu sudah yatim piatu, terus ada yang dia menjadi tulang punggung keluarga. Dan sampai yang saya keluhkan itu, kenapa sih kok sampai diarak 7 km, apakah benar atau enggak. Maka dari itu saya bersama Dimas Super ke rumah tersebut di desa Tranggil, ya di Tranggil itu. Nah, saya di situ tetap tanya-tanya kenapa sih kok sampai tega mencuri pisang tersebut itu. Pertanyaan apa lagi, Mas? Terus mungkin dari jawaban anak tersebut itu seperti apa, Mas? Pertanyaan kita bertanya kepada anak itu, Mas, dengan gimana, Mas? Dia itu tidak mempunyai kayak rasa bersalah gitu. Ya guyonan cara basa Jawane kayak ngono kuwi. Dan mungkin tidaklah kalau yatim piatu karena mungkin ibunya yang meninggal, jadi kan anak piatu itu. Dia di situ tinggal bersama mbahnya serta mbahnya laki-laki dan perempuan juga masih. Keluarganya di situ banyak, Mas. Ada Pak D-nya, ada Bude-nya, ada keponakan dan lain-lain. Mbahnya yang perempuan aja, lihat Mas Dimas saja loh, Mas. Sampean kan di YouTube. Jadi kan betul-betul dia itu yang asli kan dia orang yang ada gitu. Nyatanya ada punya kambing, punyalah. Waktu saya tanya, kamu sekolah naik apa? Naik motor. Nah, naik motor, sakunya aja 10.000. Dari segi yang saya tahu, dia itu orang sampai gak punya uang, sampai dia minta-minta, sampai dia ingin ya koyok corong ngaret, Mas. Dia itu punya kambing ngaret. Terus kalau cara basa Jawane usum ketiga, usumnya panas, dia cari air di drigen, satu drigen itu harganya 2.000 kayak gitu. Dalam segi uang saku 10.000 kan itu hal yang sangat biasa sih, Mas. Itu udah di luar yang seperti kita pikirkan gitu. Itu kalau tadi punya kambing itu berapa kambingnya, Mas? Itu dari mana kambing? Kalau soal kambing berapa itu kurang paham, tapi dia itu punya kambing. Kemarin aja sampai dijualkan sama mbahnya buat kebutuhan dan lain-lain. Jadi kalau ada yang bilang anak itu bekerja untuk kebutuhan adiknya dan lain-lain, itu saya pikir kok enggak gitu. Karena itu sudah real, itu ada di YouTube Dimas Super atau Dimas Zainal itu udah ada gitu. Ini Mas Dimas ini menyesal. Iya sebentar ya bro ya, saya ingin menambahkan ya, kemarin saya juga melihat di channelnya KDM ya, Kandi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan si Angga ini sudah menceritakan tentang kambingnya. Jadi mungkin kalau kalian sudah melihat channelnya KDM mungkin sudah tahu kambingnya dari desa ya, jumlahnya adalah 23 ekor, dan yang menjadi hak milik si Angga 10 ekor walaupun itu kecil-kecil. Dan menurut pernyataan dari Angga, sebagian juga dijual harga 200 300 itu masih kecil-kecil, atau bahasa Jawanya adalah cempe itu ya. Saya ingin menjelaskan itu ada di channelnya KDM ya. Kalau kalian ingin melihat silahkan dilihat. Oke, video ini saya langsung dari channelnya Eko di TokTok ya. Kita lanjut dulu bagaimana. Ada yang mengejutkan lagi nih bro.
donasi atau seperti apa? Kalau menyesal enggaknya, dia ya gimana lagi, namanya itu uang dari nasabahnya. Kalau menyesal enggak menyesal, kita udah ikhlas gitu. Tapi dia sempat jebule kok enggak sesuai karo sing diomongke saka media. Kayak gitu. Mas, berarti untuk status mbahnya ini orang berada Mas ya? Ya tetap kalau mbahnya Belum tetap, mampu ya? ya kalau saya wong itu aja dapat PKH dari pemerintah itu kan udah bener-bener ada gitu. Kayak itu tadi mbahnya yang perempuan aja bisa lihat YouTube Mas Dimas Super dan lain-lain, itu kan hal yang sangat mengejutkan dari Mas Dimas tersebut gitu. Kalau mungkin ini Mas tadi punya kambing tadi loh Mas, itu mungkin 1, 2 atau gimana sih Mas? Mungkin yang setahu dengan Kalau masalah berapanya itu saya belum tahu juga. Itu saya di depan rumah, di belakang saya belum ke situ. Jadi ya langsung ke rumah tersebut, dia bilang ya kayak anak yang nggak punya rasa bersalah gitu. Mungkin kalau saya omongan kayak gini salah ya bisa dilihat dulu di YouTube-nya Mas Dimas itu, yang bisa sampean resapi lah. Saya juga kayak uang 29 juta tunai itu bisa ojo digo nyanyi yang ngejak bae kayak gitu juga kan hal sing. oh itu kata gimana dia ngatain apa? Ya kayak ojo dijak nyanyi cara ngono. Dia bilang kayak nyanyi karo bae lho, kayak gitu kan hal sing gimana sih, kayak orang itu kayak gak ada bersalahnya. Dikatain piye rasane kowe bal maling koyo ngene iki. Mungkin kayak kalau nggak salah dia jawab itu terkenal. Nah itu kan hal yang aduh kayak gimana sih, kita karena ada yang hujat satu desa kayak gitu. Mungkin ya kalau saya pribadi keberkahan itu mungkin dari doa almarhumah ibunya ya kayak gitu. Saya sikapi positif saja gitu. Mungkin media-media ya saya ya nggak tahu sih pertama siapa dan yang awal mula siapa. Tapi setiap hari memang dihidupi oleh kakek dan neneknya. Betul, dihidupi kakek neneknya, keluarga-keluarganya masih ada juga. Tapi yang keluarga-keluarga lain juga mensupport dia kan? Mensupport dia. Dia kemarin dia sekolah, kadang nggak sekolah gitu. Dia menurut keluarga itu anak yang malas. Mbahnya bilang disuruh ngarit, nggak mau kayak gitu. Padahal ngarit itu buat kambing-kambing itu nanti dijual untuk kebutuhan mereka. Mas, waktu penyerahan donasi 29 juta itu ada semacam pertanyaan, ini duitnya belum apa dari yang memberi donasi gitu enggak? Oh iya, udah ada. Kita buat pertanyaan, ini buat apa sih? Nggak ada yang bisa jawab. Mungkin kalau aku lupa atau gimana bisa di kontennya Mas Dimas itu. Tapi Mas Dimas pribadi lebih baik uang ini jangan dimasukkan ke lewat desa, lewat perorangan, lewat keluarga, lewat satu nama yaitu mbahnya yang laki-laki itu. Jadi keperluan anaknya itu langsung di mbahnya. Kemarin ada perdebatan Mas, di situ saya tanya kepada Angga, anak tersebut itu banyak yang jawab gitu. Lebih baik kan langsung satu rekening ke mbahnya tersebut. Kalau ada kebutuhan dan lain-lain lewat mbahnya. Enggak. Ada yang minta satu rekening buat Angga dan lain nggak bisa. Itu persetujuan dari nasabah Mas Dimas Super. Mas mungkin dari kasus ini Mas, mungkin apa yang ingin jenengan sampaikan dan jenengan luruskan ini apa Mas? Ya saya pribadi ya dari Pati Kota sendiri, mungkin hal yang kemarin itu kayak seakan-akan tidak sesuai yang dinyatakan di Mas Angga tersebut gitu. Saya juga punya teman yaitu Mas Yusro ikut lah. Ini bukan menyinggung politik dan lain-lain, tapi ini menyinggung bagaimana lah desa itu menjadi lebih baik. Karena hujatan-hujatan di desa udah menjadi Nusantara, udah satu Indonesia. Itu apalagi Pati lagi lah itu loh Mas. Kemarin Nyuwun Sewune kayak Sukolilo yang sudah ya sudah. Iya benar bro ya, ada yang menarik nih. Menurut keluarganya Angga ini adalah pemalas gitu ya. Jadi disuruh ngare juga ogah-ogahan dan sebagainya. Dan coba kita sambungkan dengan tadi saya buat video juga ya.
bagaimana penjelasannya kepala desanya bahwa Angga ini malas sekolah. Jadi sudah ada dua orang yang menyatakan hal seperti itu. Dan menariknya temannya Dimas ini mengatakan bahwa Angga itu memang pemalas begitu kan, dan itu klarifikasi dari keluarganya sendiri. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua adalah Angga tidak merasa bersalah walaupun dia sudah viral dengan predikat adalah pencuri gitu kan ya, tapi tidak ada rasa bersalah di situ juga. Itu yang kedua. Dan coba kita lanjutkan lagi. Menarik nih bro, menarik nih. Sekarang kok malah meremeh ke Pati Kota. Itu padi ya, itu udah bilang saya di DM itu Mas Yusro dari Golkar, krek iki ku hoak. Nah, saya telusuri, ternyata saya dikasih konten kepada dari Bapak DPR RI, yaitu Bapak Firman Subagio. Itu memang Bapak Firman Subagio konfirmasi langsung dari Polsek serta ke Balai Desa bahwasanya pisang yang akan dicuri itu katanya mau buat beli jeru. Nah itu kan kesan yang tidak enak juga buat kita yang media-media kan, ada yang buat hidupin keluarga dan lain-lain. Tapi waktu saya ke sana biasa aja, ceria gitu kayak orang-orang biasa. Berarti pelaku ini setiap hari memang sekolah dapat uang saku Mas ya? Dapat uang saku dan bawa sepeda motor. Bawa sepeda motor. Jadi yang dia keluar sekolah itu karena memang dia nggak punya uang atau memang dia nggak mau sekolah? Ya belum tahu kalau itu, karena mbaknya sendiri bilang dia itu anak yang malas-malasan gitu. Mungkin atau satu ya, yaitu kumpulan Mas, perkumpulan kita gitu. Tapi bisa dipastikan bahwa memang kalau dari segi uang nggak kurang ya Mas sebenarnya ya? Enggak. Kalau adiknya gimana? Adiknya sama, saya tanyain adiknya namanya Kelvin. Adiknya itu yang merasa sakit, malah adiknya merasa kecewa, merasa kayak dia itu nunduk terus. Ditakoki kenapa kowe? Aku Mas izin. Ya kenapa? Ya gak apa-apa nek dia aja kancane ya omongno, nek Mas gak koyo ngono. Saya kan di depannya bersama Kelvin itu sama. Iya, ini terbaru lagi bro ya. Dia si Kevin ini adalah si Angga. Dia malah merasa malu dengan kejadian itu. Dia merasa prihatin mungkin ya. Jadi seperti itulah. Ini adalah terbaru ya. Info terbaru dari ini temannya Dimas. Kita tahu sendiri makanya Dimas dari Pati ya. Dia YouTuber terkenal ya. Tuh tahu sendiri bagaimana dia membuat konten-konten bersama ibunya gitu kan ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Dan bagaimana teman-teman semuanya, dan ini pernyataan yang memang dia melihat secara langsung, mendengar secara langsung, dan mengalami secara langsung bagaimana saat diwawancarai itu si Angganya. Dan menurut channel ini tidak ada rasa bersalah. Itu yang pertama begitu ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Coba kita lanjut dulu ya. Angga isinya ya wes alemes Mas sikilku kayak kram dan lain-lain. Itu hal sing saya ya jawil sama itu Mas Mandor temannya Mas Dimas itu kan. Berarti kan bisa disimpulkan bahwa selama ini memang pelaku dan adiknya itu diurus oleh mbahnya dan saudaranya Mas ya? Diurus. Bukan ditelantarkan ya? Betul sekali, diurus. Adiknya aja uang sakunya saya tanyain 10.000, Angga juga 10.000. Itu kan hal yang 10.000 kan udah banyak ya menurut saya loh. Tapi kan dalam segi omongan Angga menjadi tulang punggung keluarga dengan itu saya membetulkan tidak. Ternyata malah dihidupi mbahnya dengan dikasih uang saku itu ya. Mas mungkin dengan adanya banyaknya donasi kan karena memang menganggapnya seperti itu ya. Mungkin nanti harapannya ke depan seperti apa Mas? Harapan ke depan terkait dengan kasus-kasus viral ini loh. Lebih baik kita mempelajari dari segi media, namanya media kan ya, saya tidak menyalahkan media, saya juga kreator juga, tapi kan kita harus sering-sering memahami lah seadanya. Mungkin apakah itu betul real atau gimana, nggak langsung dibesarkan, nggak langsung dibuat. Ya namanya kita juga sama-sama cari uang, tapi carilah uang yang sewajarnya, yang sesuai dengan harapan kita.
Oke, jadi seperti itu Bro ya, terjawab sudah pertanyaan besar di otak kita semuanya. Makanya dari awal kemarin saya juga mengatakan saya masih skeptis ya. Skeptis itu masih ragu-ragu dengan pernyataan dari satu ke satunya, dan ini terjawab lagi ya. Sudah ada tiga orang ya. Yang pertama ada kepala desa, yang kedua adalah temannya Dimas ini yang menyatakan langsung, melihat langsung bagaimana mimiknya mungkin si Angga ini, bagaimana cara bicaranya si Angga, bagaimana gesturnya si Angga itu. Mas ini benar-benar melihat, jadi bagaimana caranya dia menjawabnya, terus dan dia juga melihat bagaimana keadaan keluarganya ya, dan dia mengatakan bahwa keluarganya si Angga ini adalah mampu begitu ya. Bagaimana dengan pernyataan dia bahwa dia punya sepeda motor, dia setiap hari itu dapat uang saku untuk sekolah 10.000. Dan ini saya clearkan dengan pertanyaan kemarin saat Angga ditelepon oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur ya, gubernur Jawa Barat, bagaimana si Angga ini menyatakan bahwa kalau masalah makan dia tidak bingung, walaupun lauknya hanya tahu dan tempe. Dan tujuan dia ini mencuri pisang itu untuk jajan bersama adiknya. Dan ditambah lagi klarifikasi atau pernyataan dari temannya Dimas ini. Itu yang kedua. Dan ketiga adalah dari kepala desa juga menyatakan seperti itu juga ya. Jadi bagaimana teman-teman melihat hal ini ya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini. Jadi Angga bukan yatim piatu, tapi dia tidak punya ibu saja. Ibunya sudah meninggal dan bapaknya kawin lagi seperti itu. Bagaimana teman-teman bertemu dengan hal ini? Bagaimana melihat hal-hal seperti itu ya. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya ya. Dan ya bagaimana sikap kalian semuanya setelah melihat beberapa video ya yang sudah beredar di medsos ya. Jadi seperti itu ya. Coba kalian lihat ke channelnya KDM yang pertama, yang kedua coba kalian lihat ke channelnya Dimas ya. Kemudian bagaimana pernyataan dari Angga ketika dikasih pertanyaan-pertanyaan oleh KDM dan juga Dimas dengan channel yang berbeda itu. Oke bro, video ini saya langsung dari channelnya Eko di TikTok ya. Mungkin kalian ingin melihat secara itu langsung aja datang ya. Eko namanya begitu kan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan ini suatu hal yang mengejutkan. Dengan pernyataan yang sama begitu kan ya, dari tiga orang yang berbeda dengan pernyataan yang mirip-mirip. Yang pertama adalah KDM bertanya kemarin dalam channelnya, dia mengatakan dia bertanya tentang kambingnya yang berjumlah 23, walaupun itu milik desa ya, tapi Angga punya hak ya sekitar 10 dari penjelasan Angga sendiri, sekitar 10 lah itu dari anak-anaknya gitu ya, anak-anaknya kambing itu maksudnya. Dan yang kedua adalah masalah makan ya. Dari video yang awal-awal beredar, dan saya juga mengunggahnya juga ya, dan banyak yang empati dari penjelasannya bahwa pada saat itu Angga itu mencuri karena adiknya lapar begitu, ternyata tidak ya, itu kan seperti itu. Bagaimana kalian menyikapi hal ini? Oke. Dan yang kedua adalah dari kepala desa tadi yang menyatakan bahwa Angga ini malas-malasan ya, malas sekolah. Kalau kepala desanya mengatakan bahwa Angga ini malas sekolah. Dan dari penjelasan Mas ini juga mengatakan bahwa Angga malas-malasan, bahkan yang menjelaskan, yang mengklarifikasi adalah mbahnya sendiri gitu kan ya. Dan yang mengejutkan adalah Angga tidak merasa bersalah tentang kejadian seperti itu, malah adiknya yang bernama Kevin itu merasa bersalah. Bagaimana teman-teman semuanya? Saya tidak akan menyimpulkan, kalian sendiri aja bagaimana teman-teman semuanya menyimpulkan atau mungkin memberikan pendapat, tulis saja di kolom komentar tentunya ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kalian semuanya.